Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada kalian semua ya. Saya harapkan kalian senantiasa semangat untuk menuntut ilmu, terutama kalkulus ini. Kemudian saya juga tidak bosan-bosan mengucapkan terima kasih juga kepada rekan saya ya yang membantu kegiatan belajar mengajar kalkulus ini, yaitu ada Mas Alim dan Mas Torek yang menemani kalian belajar. Semoga kalian semua bisa mendapatkan manfaat dari mata kuliah ini. Kemudian mohon maaf sebelumnya mungkin di sini akan ada video yang tidak lengkap, jadi hanya beberapa yang saya buatkan nanti menyusul, sisanya menyusul karena kebetulan akhir pekan kemarin saya kurang enak badan ya, kurang enak badan sehingga tidak semua video bisa saya buat. Jadi ini akan saya buat sesuai dengan kemampuan saya saat ini. Oke, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai perubahan fungsi, turunan fungsi, aplikasi turunan, aturan turunan, dan aturan rantai. Yang mana mungkin di tiap topik pembahasan itu akan ada 2 video, tergantung dengan kepentingannya. Oke. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, ada quotes dari Nelson Mandela. Beliau merupakan tokoh di Afrika Selatan ya, jadi tokoh pejuang. Di situ quotes-nya menyatakan education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Artinya apa? The world. Artinya pendidikan itu adalah alat yang sangat powerful yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Ya, entah dunia negara Indonesia atau dunia kalian, gitu ya. Jadi ubahlah dengan pendidikan. Oke. Sekarang kita masuk ke perubahan nilai fungsi. Ya, ngomong-ngomong tentang perubahan, yang kita bahas adalah perubahan nilai fungsi. Nah, sebelum memulai pembahasan dasar dari turunan, karena memang topik utama kita turunan, nah kita akan membahas cikal bakal ide turunan, yaitu apa? Terkait dengan kemiringan garis, garis potong, dan garis singgung. Kenapa kemiringan garis? Karena kemiringan garis itu berkaitan dengan perubahan nilai fungsi. Ingat bahwa kemiringan garis didefinisikan sebagai hasil bagi dari perubahan nilai Y terhadap perubahan nilai X. Nah, ini kata kuncinya di situ. Jadi, kita tahu kemiringan garis itu M, simbolnya M ya. Itu perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X. Ini artinya apa? Artinya, perubahan Y terhadap 1X. Satu nilai X. Itu nanti artinya seperti itu. Itu yang harus ditekankan. Nah, perubahan dalam Yunani kuno disimbolkan dengan delta. Delta ini ya. Jadi, misalkan ada Y1 dan Y2. Di sini ada Y1, ini ada Y2. Jadi, kita tahu perubahan itu adalah ya akhir kurangi awal. Kan gitu kan? Delta Y sama dengan Y2 kurangi Y1. Gitu. Nah, sekarang kita bahas mengenai kemiringan garis, teoremanya, yang mana gradien. Nah, misalkan kita tahu dua titik. Titik awal dan titik perubahannya. Titik awal X1, Y1 dan perubahannya X2, Y2. Maka garis dari fungsi linear Y sama dengan Fx. Pada garis dari fungsi linear Y sama dengan Fx, gitu ya. Maka, kemiringan dari garis tersebut ialah M sama dengan delta Y per delta X. Sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kita dapat menginterpretasikan. Menginterpretasikan itu berarti memaknai M sebagai perubahan Y tiap satu perubahan X. Dengan kata lain, M memberikan ukuran sensitivitas. Coba kita lihat persamaan ini. Coba kita lihat persamaan ini, kita tahu ketika X-nya 1, maka Y-nya itu pasti nilainya 105. Ketika X-nya 2, maka Y-nya berapa? Y-nya 205. Berarti di sini ada apa nih yang terjadi? Ada perubahan Y sebesar 100. Ketika perubahan X-nya berapa? Ketika perubahannya X-nya 1. Jadi artinya apa? Artinya Y ini bernilai 100 kali lipat dari X. 1X itu menyebabkan nilai Y bertambah 100. Berarti 2X jadi 200, 3X jadi 300.
Berarti Y sensitif terhadap X, gitu. Nah, setelah ngomong tentang perubahan, tentang gradien, ya, perubahan itu dari gradien itu, kita akan membahas mengenai garis potong. Kenapa garis potong? Karena garis potong itu akan menyebabkan munculnya dua titik. Dua titik itu bisa dimaknai sebagai perubahan. Garis potong atau ini sekant merupakan garis yang memotong kurva Y sama dengan Fx pada dua titik. Misal P dan Q. Nih, titik P memotong di dua titik Q1 atau Q2. Kalau Q1 berarti yang merah, Q2 yang hijau. Nah, kalau Q1 berarti memotongnya dari mana? Dari kiri. Kan gitu kan? Kemudian kalau Q2 berarti eh, bisa dikatakan bukan dari kiri ya, ke kiri. Ke kiri, kalau Q2 berarti ke kanan. Kok bisa ke kiri, ke kanan gimana Pak? Titik asalnya ini. Titik asal P. Titik asalnya P. Berarti P-nya bisa memotong ke kanan, bisa memotong ke kiri. Kalau kita tahu titik asalnya, berarti kita bisa ngomong kiri dan kanannya. Oke. Nah, berarti di sini ada titik asalnya P, X1, Y1. Berarti di sini ada apa? X2, Y2. Ada juga X2, Y2 yang lain. Ya, ini berarti posisi 1 ini posisi 2. Berarti di sini bisa ngitung apa? Gradien. Ya, bisa ngitung gradien atau nilai perubahan. Oke. Nah, kemiringan garis potong ke kiri titik P, kita lihat ke kiri ya. Misalkan P di posisi X1, Y1 dan Q di posisi X2, Y2 seperti yang tadi saya sampaikan. Ini awalnya X1, Y1, ya kan? Nah, melalui kurva Y sama dengan Fe, jika di posisi P-nya itu, jika P itu yang X1, Y1 itu sama dengan X, Fx, gitu ya. X, Fx. Kalau kita mendefinisikan sebagai berikut. Nah, kemudian ternyata bergeser delta X atau berubah delta X di Q. Jadi di sini gesernya delta X. Geser kemana? Ke kiri. Berarti di sini case-nya karena ke kiri delta X-nya atau perubahannya itu negatif. Karena ke kiri, ya kan? Delta X di Q, artinya jadi Q-nya berapa? Q yang X2, Y2 itu sama dengan apa? Ya, X ditambah pergeserannya. Selalu tambah ya. Koma F X plus delta X. Gitu. Fx-nya juga plus delta X. Ini. Nah, ketika di sini nilainya X plus delta X, berarti nilai F-nya ya Fx plus delta X. Oke. Berarti nanti M-nya bagaimana, Pak? Berarti M-nya sama dengan F. Berarti M-nya kan berarti Y2 min Y1 per X2 min X1. Kan gitu ya. Y2 apa nih? F X plus delta X. Y1-nya Fx per X2-nya X plus delta X. X1-nya min X. Berarti sama dengan F X plus delta X min Fx per delta X. Nah, ini sesuai dengan rumus yang saya tunjukkan. Itu. Jadi konsep perubahan nanti berikutnya kita akan melihat dari sisi delta X gitu, perubahan-perubahan dari titik asal. Kenapa kita membicarakan perubahan? Karena konsep kalkulus itu berkaitan dengan perubahan, ya. Kita mencari perubahan. Intinya itu. Kalau kalian coba untuk mengulas lagi pembahasan pertama, itu berkaitan dengan perubahan-perubahan. Nah, kemiringan garis potong di sisi kanan nanti akan mendapatkan juga rumusnya sama. Rumusnya sama, namun kondisinya delta X itu atau perubahannya itu positif. Kenapa? Karena dia bergeser ke kanan. Ya, nilai X-nya bergeser ke kanan. Seperti itu. Oke. Nah, di sini karena arahnya naik. Ini kan arahnya
dari bawah ke atas gitu ya, berarti dia positif. Perubahannya, ini perubahan positif. Kalau yang sebelumnya, ini kan dari bawah, kita ngitungnya bacanya dari kiri ke kanan ya. Ini nanti dari atas ke bawah ya kan, dari kiri ke kanan. Tapi titik asal tetap P. Berarti nanti kalian akan tahu perubahan di soal ini perubahannya negatif atau gradiennya negatif. Oke. Jadi perlu diingat gradien M itu apa? Perubahan. Perubahan Y terhadap X. Jadi jangan dimaknain hanya sekedar kemiringan garis atau gradien, tapi coba maknain dengan perubahan Y terhadap X. Nah, sekarang kita akan membicarakan garis singgung. Ya. Jadi kalau kita ngitung perubahan, kita butuh 2 titik. Nah, sekarang garis singgung atau bahasa lainnya tangent. Dalam matematika, tangent line, yakni menyentuh kurva Y sama dengan Fx hanya pada satu titik tertentu. Ini, sini. Pak, ini kan memotong sini. Ya, berarti dia dikatakan menyinggung di P, tapi memotong di Q. Tetap dikatakan garis singgung. Cuma garis singgung di titik P. Ada keterangan di titik P. Garis singgung di P. Walaupun di titik lain ternyata nggak menyinggung, memotong ya ternyata. Nah, garis singgung tidak berlaku pada semua titik pada kurva. Termasuk misalkan lingkaran. Berarti garis singgungnya bagaimana? Kalau lingkaran berarti garis singgungnya ya cuma satu titik. Gini. Nah, itu pasti menyinggung di satu titik aja. Seperti itu. Konsepnya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas kemiringan atau perubahan garis singgung. Perubahan nilai Y pada garis singgung. Ini mungkin saya ubah jadi perubahan nilai Y pada garis singgung. Nah, karena definisi tangent line hanya menyentuh pada satu titik, yaitu X, Y, nah ini yang jadi masalah. X1, Y1. Berarti nggak ada X2, Y2. Nah, bagaimana? Padahal untuk mencari perubahan, kita butuh yang setidaknya 2 titik. Ada perubahannya pasti, ya kan? Nah, berarti kita bisa pakai konsep pergeseran. Pergeseran tadi. Jadi, X1, Y1 tetap kita buat X, Y. Di sini kita pilih X, Y, gitu kan? X, Fx gitu. Sekarang kita pakai Fx. Nah, X2, Y2 bagaimana? X2, Y2 kita pakai X plus pergeserannya. F-nya Fx plus pergeseran. Loh, kan Pak, titiknya nggak geser, cuma satu titik. Ya, memang adanya satu titik. Tapi kita akan membuat titik lain yang dia sangat dekat dengan satu. Yang titik itu. Kita akan membuat titik lain yang sangat dekat dengan titik itu. Jadi konsepnya ini. Jika X1 sama dengan X, kita ambil X2 sama dengan X plus delta X, yang mana delta X-nya mendekati 0. Artinya menggesernya hampir tidak bergeser. Berarti kan masih dianggap satu titik, ya kan? Maka garis yang terbentuk dari dua titik tersebut akan menyerupai garis. Nilai Y-nya, Y1-nya berarti Fx, Y2-nya berarti Fx plus delta X. Visualisasinya dari mana? Kita bisa lihat dengan GeoGebra. Ini saya tunjukkan. Di sini berarti di ini ya. Saya sudah menyiapkan di LMS, jadi kalian bisa buka filenya. Tapi catatannya kalian harus install GeoGebra dulu. Ini aplikasi gratis, jadi silahkan diinstal. Nah, ini merupakan contohnya. Oke, ini saya ubah dulu namanya. Ada kesalahan nama. Di sini saya ubah langsung jadi katakanlah AB. A dan B gitu aja. Kemudian yang satu lagi A dan C. Delta A dan C gitu ya. Oh maaf, salah.
Oh ini C gitu aja. Yang satu A, AB. Ternyata delnya nggak ngecek. Oke, coba kita lihat. Ini delta AB. Delta AB itu berarti perubahan X di A sama di B. Perubahan X di A sama di B. Di X di A sama di B. Nah, ketika saya teruskan seperti ini. Ini XA sama XB semakin lama semakin mengecil. Ya kan? Garis merah ini merupakan garis itu ya, garis singgung, tangent line. Mungkin di sini kita bisa mendapatkan nih garis singgung. Cuma titik di sini, titik yang di bawah ini itu sulit didapatkan. Lebih baik kita mendekati yang nilai X, nilai perubahan pergeserannya itu yang mendekati A. Oke, coba lihat. Delta AB-nya 0,089 menyerupai garis singgung. Lebih dekat lagi, itu akan menyerupai minus. Jadi nanti kita akan mengambil delta X-nya itu yang menyerupai. Ini delta X. Delta XAB gitu, XAC. Ini delta. Oke, udah XAC. Berikutnya delta XAB. Oke, nah gini. Nah, ketika mendekati itu coba lihat garis birunya mendekati garis merah putus-putus yang merupakan tangent line. Sedangkan yang garis hijau itu belum menyerupai garis singgung. Karena apa? Karena delta XAC itu masih belum mendekati 0. Coba kita dekatkan hingga mendekati 0. Lama-lama akan menyerupai juga. Kalau yang hijau itu dari sisi kanan, yang biru dari sisi kiri. Nah, berarti sini apa? Berarti sini konsepnya adalah agar menyerupai garis singgung, deltanya, pergeserannya itu harus mendekati 0. Itu. Berarti gimana ini? Dari sini, setelah saya tahu, mungkin saya akan mengubahnya di Paint ya. Ini saya tutup. Paint. Oke. Nah, sekarang saya akan menerangkan lebih detail ya, komprehensif. Jadi, tadi syaratnya apa? Ketika garis singgung, nih garis singgung, di titik X, Y, X, Fx gitu kan. Maka perubahan Fx didapat dari dua titik. Apa dua titiknya itu? Jadi yang pertama X1, Y1. Ini titik awal, yaitu apa? X, F. Gitu. Yang kedua, X2, Y2. Itu apa? Yaitu X plus delta X atau pergeserannya. Dan F-nya Fx plus delta X. Nah ini perubahan nilai Fx. Kita dapatkan dua titik dengan syarat apa? Syaratnya delta X-nya harus mendekati 0. Berarti cara menghitungnya gimana? Ya udah, jadi perubahannya itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Gitu. Y2 min Y1 per X2 min X1. Tapi ada syaratnya, limit. Nah, kayak gitu. Jadi apa nih? Ya udah, Fx plus delta X min Fx per X plus delta X min X untuk limit delta X mendekati 0. Nah, berarti di sini X min X kan hilang. Jadinya limit Fx plus delta X min Fx per delta X. Untuk delta X mendekati 0. Oke. Jadi sekarang kita membahas perubahan pada garis singgung yang hanya diketahui satu titik. Konsepnya apa? Kita ambil titik lain, yaitu pergeseran dari satu titik itu, tapi pergeserannya sangat kecil gitu. Artinya delta X-nya mendekati 0. Nah, itu konsep limit. Jadi selama limitnya ada, berarti perubahannya ada.
Oke, itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas penerapan. Jadi konsep yang tadi silahkan dipelajari. Kita akan putus di sini videonya.